anak yang tadi gitu, yang di luar nikah, itu harus dipersiapkan dari sekarang, nggak usah malu-malu. Jangan sampai ini. Kalau mama punya anak angkat, punya anak kandung, diajak aja ngobrol gini nih status gini, maka nanti kasih gini gitu. Nah, nanti kamu ini nggak akan dapat warisan, maka diberi dari sekarang, bentuknya wasiat, bisa begitu. Tentang aul dan rad itu kalau nggak ngerti barambe gitu loh. Masih ingat nggak Pak aul dan rad Pak? Ingat sih ingat, cuma tak ngerti kan gitu kan ya. Ingat mah aul mah ingat, aul mah nukumha mahnya kumaha we gitu. Gitu ya. Nah, ini nyampe ya kira-kira. Kelihatan nggak Pak? Nggak apa-apa ya, ini supaya nggak ngantuk aja sayanya. Nah, biar aku ngantuk ya. Gitu. Begini, contoh aul. Contoh aul ini kalau orang meninggalnya masih agak muda Pak, terjadi aul. Ya. Kenapa agak muda? Contohnya begini, kalau agak muda kan begini Mama, ahli warisnya suami. Karena masih muda, oh bapaknya masih ada, ibunya masih ada, kan gitu. Oh anaknya 3 perempuan Mama. Ini aja dulu nih, ini pasti, ini perkiraan saya aul nih kalau gini. Ya, jadi siapa yang meninggal? Kadang-kadang yang bingung begitu Pak, siapa meninggal? Ya istrinya lah gitu. Disebut suami, maka penyebutan ini adalah hubungannya dengan almarhum. Suami siapa? Suami dari yang meninggal. Bapak siapa? Bapak yang meninggal. Ibu siapa? Ibu yang meninggal. Anak siapa? Anak yang meninggal. Ini anak apa maksudnya? 3 anak perempuan. 3 anak perempuan. Itu. Maka kalau bapak-bapak ingin nggak bingung itu, penyebutannya semuanya adalah hubungannya dengan yang meninggal. Penyebutannya. Jangan begini. Tanya Ustaz, kakek saya meninggal, ya kubur, gitu kan. Kalau lama maksudnya gitu, artinya cepat gitu. Nah, suami berapa? Ingat nggak? 4, bapak 6, ibu 6. Ini 2/3, kan gitu. Jadi menentukan bagian ini, lihat ini semua Pak, lihat ini semua. Nggak lihat yang lain nggak usah, lihat aja ini semua. Makanya untuk menentukan ahli waris itu harus tahu siapa ahli waris keseluruhannya, sehingga nanti tentukan siapa dapat, siapa yang tidak dapat. Walaupun di sini ada cucu, nggak bisa, ada anak di sini kan. Nah, kalau seperti ini Bapak menggunakan manual cara dulu, langsung dibagi aja gitu. Sekian, kurang nggak kira-kira hartanya? Kurang. Ini mengingat yang lalu Pak ya. Nih. Kalau saya ini pakai KPK, walaupun KPK dilemahkan, tapi bukan itu Pak maksudnya. KPK ini ada kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Nah, ini ada 4, ada 6, ada 3, 12 Pak ya. 12. Berarti ini 3, ini 2, ini 2, ini 8. Jumlahnya 15 Pak. Nilai disebut dengan aul, bahwa jumlah siham ini lebih besar daripada asal masalah, daripada KPK-nya. Kalau terjadi seperti ini, maka harta bukan dibagi 12 tapi dibagi 15. Ini mengingat aja yang lalu. Maksudnya jangan sampai ada yang membagi langsung begini, akan kurang. Tadi yang salah siapa? Ustadznya. Ustaz saya belum dapat. Oh, kan gitu. Itu. Ya. Maka hartanya dibagi 15. Ya. Kalau hartanya 6 miliar, 6 ember, mama kan? 6 ember aja gitu. Ya. 6 miliar dibagi berapa? 15. Bukan dibagi 12. Kalau dibagi 12 kurang Pak. Bisa dibuktikan. Ya, jelas nih ya.
Ini kalau terjadi aul, ini namanya aul dalam hitungan mawaris. Ini terjadi aul. Ya. Ini kan kurang dan kurang 3 bagian. Ya. 6 bagi 15 itu 4 sekian. Kalau 6 bagi 12 5 kan gitu. Paling gampangnya kan gitu. Ini 5, ini 4. Ya. Gitu. Ya. Jelas ini, Pak? Ada yang bertanya di sini? Ya. Kalau yang mau bertanya boleh, mumpung belum dihapus gitu. Kenapa? Nggak punya di sini. Ya, kalau ini ya, kalau di sini nggak punya anak laki-laki. Yang laki-laki cuma suaminya laki-laki nih gitu. Tapi bukan itu ya. Kalau ada anak laki-laki nggak terjadi aul, Bang. Karena di sini pasti ini sisa. Bama 2-3 anak laki-laki dan 2 anak laki-laki, 2-3 anak perempuan, ini sisa, Pak. Kalau sisa nggak akan lebih dari 12 nantinya. Ini berapa sudah? Ini udah 7, sisanya berarti 5. Nah, dikit, Pak ya. Nah, gitu itu maksudnya. Nih, jadi ini kalau apa? Ada anak laki-laki itu tidak terjadi aul. Syarat aul atau ratu tidak ada yang mendapat sisa. Tidak ada yang mendapat asoba. Kalau ada yang mendapat asoba nggak akan terjadi aul. Katakan terjadi rot, nggak akan terjadi. Karena namanya sisa ya menggenapkan nantinya gitu. Ini baru 7, berarti berapa sisanya? 5 kan gitu. Itu. Tuh. Ada lagi? Kita bukan ujian, Pak, tenang aja nih, Mak. Oh, takut ntar salah dapat nilai jelek, enggak. Gitu. Ada. Nih, jadi nanti Bapak-bapak gitu ya. Kalau ada keluarga besar gitu kan ya, jangan langsung enggak semuanya tepat ini langsung begini maksudnya. Enggak akan bisa nih. Oh, kamu berapa? 1/4 langsung nih. 1/4 kali 6, 6 kali 6, nih kali 6, nih akan kurang, Pak. Ya kan? Ini ada 1 M, ini 1 M, coba. Ini berapa M nih? 4 M. Ya, ini dari mana ini? 1/4 ini kan 1,5 M, Pak. Jumlahnya berapa? 7,5 M. Tuh. Kalau begitu, uang siapa yang 1,5-nya? Minta ke Masjid Al-Kausar. Kasihan ketua di KM-nya. Itu loh kalau yang pakai begitu. Ya, jadi memang harus cermat gitu loh. Nah, ini nilai yang harus bertanya, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Jangan ke saya kan 1/2, saya kan 1/6, saya kan nggak bisa begitu. Dilihat juga ke seluruh. Itu, Pak. Jelas. Kira-kira mudah atau tidak sulit? Gampang, ya kan gitu kan? Nah, gampang sebetulnya. Pak Aris itu kan pelajaran SD, pecahan biasa. Ya, tuh. Ada yang tanya, gitu. Jadi semua harus kembali pada keadaan ahli waris secara keseluruhan. Nah, kadang-kadang ada yang belum bisa. Ahli waris banyak nih, siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat, kan gitu. Dilihat aja, Pak, tadi. Kalau vertikal yang 3 ini ada, yang kemarin tuh, maka yang lain lewat gitu aja, suruh lewat aja, lewat, nggak dapat. Ya. Kalau ada anak laki-laki saja tuh, yang lain pasti nggak dapat, Pak. Maksudnya yang samping-samping. Tuh. Tapi kalau yang 3 kemarin pasti dapat. Suami atau istri, bapak, ibu, dan anak pasti dapat. Nah, sekarang ini kalau modal kita ini kan udah, ini bapak-bapak udah banyak yang yatim piatu, Pak ya. Oh, iya tuh. Oh, berarti sudah nggak mikirin ke atas, yang bikinnya ke bawah. Nah, kalau bapak-bapak seperti ini, sudah orang tua sudah nggak ada, berarti mikirin. Nanti yang sulit paling, kalau bapak nggak punya anak laki-laki, itu mikir dikit, Pak. Apalagi nggak punya anak.
Kalau nggak punya anak gampang Pak, cepet-cepet sebelum terlambat. Nah, nyari garasi baru Pak, tuh. Iya, supaya punya anak, gitu kan? Nah, karena kan orang macam-macam, punya cabang. Sekarang ada istilah baru, saya punya garasi baru, kan gitu, garasi. Walaupun mobilnya kecil, tapi kan adaan kita ada isinya. Oh, ada yang tanya nih tentang aul nih ya begitu. Jadi harus dilihat keseluruhan. Oh, tidak sulit sebetulnya. Ya, tuh gampang Pak. Nah, ya biasanya gini, kalau Bapak melihat bangunan gitu kan, bangunan sana nanti ada tembok sini, berarti terhalang oleh tembok ini. Ya, ini shop nih, sini ada, sini ada, sini ada. Nah, di sini terhalang oleh ini. Ini anak, situ cucu, sana cicit gitu kan. Nah, ini terhalang. Oh iya nih, ingat di KHI itu kan, ini mengulang Pak ya, KHI di Indonesia ini ada yang taat, ada yang enggak ya. KHI itu kompilasi hukum Islam. Dalam pasal 185 KHI disebutkan bahwa anak atau ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada pewaris, maka dapat menggantikan. Dapat, kata-kata dapat, bahasa hukum dapat tuh tidak wajib. Dapatnya artinya apa? Contohnya, ngerti nggak Pak ini maksudnya? Gambarannya begini Pak, ini dihapus saja ya, nggak apa-apa, supaya. Nah, tapi ini juga, ini kan pendapat ya, ijtihad mungkin ulama Indonesia dengan KHI itu kan ijtihad. Contohnya begini, suami plus istri punya anak tiga umpama ya, ini laki perempuan umpama gitu. Ini umpama ini meninggal lebih dulu daripada suami ini umpamanya gitu. Ini meninggal. Ketika ini meninggal, kata ini sudah meninggal. Nah, ini baru meninggal. Dalam KHI ini nih ya, anak-anaknya nih, anak dari ini bisa menggantikan ini, dapat. Kalau ini meninggal nih, ini bisa dapat menggantikan. Ini bunyi KHI. Kalau fikih klasik ya nggak dapat kan gitu. Karena ini udah meninggal ya udah nggak ada, fikih klasik itu begitu. Ya. Nih ketika ini sudah meninggal duluan, maka ahli warisnya adalah istri dan ini kan gitu. Nah, KHI ada mungkin kasihan atau melihat di Mesir dipakai Pak ya. Jadi ini dapat menggantikan kedudukan ayahnya ini dengan catatan nggak boleh lebih. Nah, kata-kata dapat ini ada ahli hukum mengatakan kalau semuanya ini setuju. Tuh, itu ada yang mengomentari. Kalau anak yang lain ini setuju. Nah, itu loh, itu ini KHI kita. Nah, artinya apa? Kalau sini nggak setuju berarti seikhlasnya mereka. Berapa? Jadi tidak mesti sama dengan bagian anak ini. Itu Pak. Tuh dikomentari. Maka pasal itu masih banyak pertanyaan. Itu yang ada. Tapi memang ya, jangankan ini, dalam ayat yang lainnya adalah apabila atau ketika kamu membagi harta waris, kemudian datang anak-anak yatim, berikan begitu, bukan warisan, berilah sedekah, berilah hibah, kan gitu. Mama ada nih yang meninggal, kemudian anak sana itu pada datang gitu kan, tahu mereka anak-anak yatim yang membutuhkan, bagilah mereka, tapi bukan warisan namanya gitu. Beri, karena mereka apalagi masih dawil arham tadi mama gitu, berilah sebelum dibagi kan gitu, karena kalau udah dibagi kan nggak dapat mereka kan gitu Pak. Nah ini contoh, ini KHI berbunyi seperti itu. Jadi anak-anak sini bisa menggantikan.
Nah, yang jadi masalah kan gini. Nah, ini yang masih banyak perdebatannya. Bagaimana kalau anaknya perempuan? Dalam klasik kan pasti terputus. Cucu jadi dari anak perempuan itu kan nggak dapat, Pak. Cucu dari anak perempuan itu kan nggak dapat. Nah, itu. Nah, maka disinilah harus jadi lebih terbuka aja gitu. Sifatnya adalah, kalau saya melihat sifatnya pemberian aja. Ya, sedekah gitu. Bagilah mereka kecipratan dikit-dikit gitu, tapi bukan disebut warisan. Ya, kalau warisan sudah ada ketentuannya masing-masing. Jelas, Pak? Oh. Ada yang pengen dapat warisan? Nah, berdoalah, Pak. Berdoanya jangan, ya Allah, biar orang tua saya cepat meninggal, jangan gitu doanya. Doanya adalah, ya Allah, berikan rizki kepada kedua orang tua gitu nih, anak-anak kita mau udah yatim piatu, termasuk saya, Pak, saya yatim piatu ya Pak. Ini ini kasih ini gitu ya. Ya, kalau menurut fikih klasik, karena cucu ini nggak mendapat, nah, maka wasiatnya boleh tadi sah gitu loh. Tapi yang nggak boleh itu double, Pak. Waris dapat, wasiat dapat, ini yang nggak boleh gitu loh. Maka itu akan kena tadi la wasiata li waris, tidak boleh berwasiat pada ahli waris. Kalau di sini nanti dia kedudukannya ahli waris, maka nggak boleh berwasiat. Tapi kalau ini bukan ahli waris karena terhalang oleh ini, maka boleh diberi wasiat gitu, Pak. Ada lagi, gampang ya, Pak ya. Yang sulit kan kalau ngitung-ngitung tapi nggak ada duitnya, sulit juga nih. Ada yang semangat nanya gitu, oh gini-gini nih, terus hartanya ditinggalkan berapa? Nggak ada, enggak sih. Kecuali untuk belajar, Pak. Untuk belajar kan diumpamakan, duitnya pasti ada, walaupun cuma angka doang kan gitu ya. Kalau untuk belajar gitu. Kalau nanti kalau kenyataannya kan nggak ada, ya nggak usah gitu. Makanya waktu belajar pertama itu kan rukun waris itu ada 3. Ada yang meninggal, ada ahli waris yang masih hidup, ada harta yang ditinggalkan. Namanya rukun, ketiga-tiganya kudu aya kan gitu. Salah satu nggak ada, terjadi yang meninggal ada, ahli warisnya ada, hartanya nggak sesuai gitu, langsung balik kanan gitu, nggak sesuai gitu, ngesan gitu ya. Istri ya, di sini kita istri, suami istri itu aja, Pak ya. Suami plus istri. Istri udah bisa sama suami, maksudnya cerai ya. Terus ini punya anak 1 anak. Ini anak istri ya, bukan anak suami ya. Bingung. Oh ini maksudnya ini gitu, Pak gitu. Kalau istri punya anak itu beda, Pak. Ini punya anak 1 ya, Pak ya, anak laki-laki. Iya, yang bisa kan nih suami istrinya. Terus istri ya, ini ikut sana ya. Ya ke anaknya ini.
Dia masih kalau punya bapak, bapaknya dapat 1/6. Kalau gini Pak nih, yang paling gampang ya. Kata bapak ini, istri udah cerai, punya anak 1 kan ya. Kalau ini masih punya bapak, bapaknya 1/6, ibunya 1/6. Kalau ini nggak ada, semua harta ke anak laki-laki Pak. Tuh. Tapi jangan gini, bunuh itu, gitu. Malah khawatir kakeknya dapat nih, mengurangi jatah dia, dibunuh, malah ini nggak dapat, di penjara lagi kan. Kenapa? Itu al-qatil kemarin tuh. Nah, pembunuh ini nggak dapat. Jadi pertanyaan bapak tadi ya, suami udah nggak dapat apa-apa Pak sini, karena sudah tidak ada statusnya hilang ya. Jadi hartanya adalah kalau masih ada bapak dari istri ini, bapaknya 1/6, ibunya 1/6. Ini sisanya berarti 4/6. Nggak ada, karena ini bisa menghabiskan. Kecuali ini anaknya perempuan Pak. Perempuan tapi sini udah nggak ada ayah, nggak ada. Ya, kalau ini, tapi kalau ada ayah nih, bapaknya masih ada, saudara pun nggak dapat. Kalaupun ini anak perempuan, ini ayah ini bisa menghabiskan. Ayah laki-laki, apa ya? Ayah laki-laki itu bisa mendapatkan asobah. Nah, kalau ayahnya nggak ada, yang ada kakek dari ini. Nah, itu kemarin tuh ada pembahasan kakek bersama saudara. Nah, itu ada, saudara dapat, kakek dapat, tapi kakek lebih diuntungkan. Begitu Pak ya? Tuh. Bagus gitu Pak bertanya. Ya. Ya, terus? Ya kan ketika cerai kan gondong gininya diatur Pak. Tadi katanya punya rumah 1 atas nama istri. Iya, ya yang ini masyarakat bertanya, itu rumah bener punya istri atau rumah bersama? Itu Pak maksudnya. Nah, kalau rumah itu adalah rumah bersama, begitu cerai dibagi 2 gitu. Ya kasihkan saya aja. Kalau tidak dibagi 2, umpama suami di sini ikhlas memberikan kepada istrinya, berarti milik istri. Harus ada di situ hitam di atas putih.